Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Baik, selamat datang di sesi ketiga atau video ketiga dari panduan menulis review paper ilmiah. Saya Dr. Dwi Prianta dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, tepatnya dari Laboratorium Digital Marine Operation and Maintenance, akan menyampaikan materi atau tutorial bagian ketiga mengenai research gap. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, video tutorial ini memiliki tujuan yang pertama, agar saudara atau mahasiswa yang menyaksikan tutorial ini memahami tahapan penulisan review paper dari awal hingga siap terbit. Kemudian yang kedua adalah mampu menemukan topik dan menyusun research gap. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga adalah menerapkan struktur dan standar penulisan ilmiah sesuai jurnal ilmiah berreputasi. Nah, video ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, review paper itu apa? Sudah kita bahas di video yang pertama. Video yang kedua, saudara bisa mengulang lagi kalau ingin review lagi. Ini mengenai topik review, ya, mengenai topik review dan helikopter view. Nah, di video ketiga ini atau di part 3 atau bagian ketiga, ini akan membahas inti dari sebuah review yang baik, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi dan merumuskan research gap. Ini research gap ini adalah nyawa dari setiap artikel ilmiah yang akan saudara tulis. Nah, di bagian keempat atau di video yang keempat nantinya kita akan membahas mengenai panduan lengkap proses penulisan review paper, ya, dari mulai mencari literatur, menyusun narasi, hingga revisi dan submission ke penerbit ke jurnal. Kemudian di bagian kelima dan keenam ini adalah mungkin yang paling panjang sehingga harus dibagi menjadi 2 section atau 2 video, di mana bagian 5 dan 6 ini akan mengupas lebih dalam setiap bagian struktur. Jadi setiap paper itu ada strukturnya, maka di tiap bagian struktur yang ada di dalam review paper ini akan diulas lebih detail di video kelima dan video keenam. Dan yang terakhir, video ketujuh itu merupakan video penutup di mana berisi checklist final dan beberapa tips untuk meningkatkan peluang publikasi review paper Anda di jurnal bereputasi tinggi. Nah, di video kali ini, di video ketiga ini, kita akan membahas atau melanjutkan section sebelumnya. Kita sudah sampai di section nomor 5. Section nomor 5 itu mengenai menulis research gap, dan section 6 mengenai metode menemukan research gap. Ya, di section 5 ini akan terdiri dari 4 subsection, dan di section 6 ini terdiri dari 5 subsection. Kita mulai dari section kelima. Kita mulai section kelima, menulis research gap. Ya, title-nya adalah menulis research gap. Nah, research gap ini
adalah salah satu elemen yang paling penting dalam review paper, ya, adalah research gap ini. Ini adalah seperti ruang kosong. Jadi seperti ruang kosong dalam literatur atau hal yang belum dijelaskan. Ada hal yang kosong yang belum dijelaskan, ya. Atau mungkin hasil-hasil penelitian yang saling bertentangan. Jadi penelitian A mengarah ke arah A, penelitian B ke arah B, padahal topiknya sama sehingga ada dua hal yang saling bertentangan, itu potensi menjadi research gap. Nah, gap inilah yang menjadi justifikasi saudara mengapa review Anda layak ditulis. Mengapa review Anda layak ditulis. Kemudian jika saudara menulis review paper tanpa mengidentifikasi gap, maka ibaratnya penelitian tanpa gap itu ibarat menjawab pertanyaan yang sudah punya jawaban. Ini yang mungkin yang seperti yang saya sampaikan di video kemarin atau di video sebelumnya, bahwa yang membedakan antara studi literatur atau paper review atau review paper dengan paper yang berisi hasil penelitian itu adalah di mana saudara harus bisa menemukan research gap pada saat menulis review paper ini, ya. Kemudian maka dari itu menemukan dan menyusun research gap secara eksplisit akan menjadi titik krusial dalam review paper Anda, ya. Menjadi titik krusial. Nah, di bagian ini kita akan membahas apa itu research gap, kemudian jenis-jenis research gap yang bisa saudara pahami atau saudara ketahui. Nah, kemudian langkah sistematis menemukan gap itu bagaimana akan kita ulas. Dan yang bagian terakhir dari section menulis research gap ini adalah contoh penulisan dari sebuah research gap. Nah, di subsection 51 ini kita mulai dari definisi review paper. Definisi review paper. Nah, secara definisi research gap adalah area. Jadi ini adalah sebuah area. Ini kata kuncinya adalah area. Sebuah area dalam bidang keilmuan. Dalam bidang keilmuan atau dalam bidang kajian ilmiah yang belum diteliti. Belum cukup dijelaskan. Atau menunjukkan hasil yang kontradiktif. Yang seperti yang kita diskusikan tadi. Dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Nah, itu adalah definisi umum dari research gap. Tanda-tanda dari research gap atau gap itu bisa muncul karena terbatasnya studi di konteks tertentu. Jadi minimnya studi atau terbatasnya studi. Kemudian kurangnya bukti empiris, ya. Atau munculnya teknologi baru yang belum diuji atau adanya perkembangan teknologi baru yang belum dikaji dampaknya. Ini juga bisa menjadi research gap. Nah, yang terakhir itu adalah ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Ini juga bisa menjadi research gap. Khusus untuk ini misalnya adalah banyak studi mengenai predictive maintenance, ya, predictive maintenance. Tetapi mungkin belum ada yang membahas integrasi antara predictive maintenance, kemudian big data, data yang terkumpul, yang terkolek dengan artificial intelligence. Nah, itu di situ adanya perkembangan teknologi baru dengan existing teknologi yang ada, maka ada gap di sana. Nah, di situ saudara bisa nanti lakukan kajian di sana. Jadi itu salah satu contoh dari research gap. Bagian
berikutnya ini adalah jenis-jenis research gap. Ya. Jadi jenis-jenis research gap itu ada beberapa. Yang pertama adalah ada yang namanya knowledge gap. Knowledge gap. Ya, knowledge gap. Jadi ketika belum ada studi sama sekali di suatu area. Jadi tidak ada penelitian sebelumnya di area tertentu. Ini termasuk daerah frontier ya, paling depan. Jadi kalau ini biasanya peneliti-peneliti yang unggul ini biasanya banyak mengeksplor di daerah sini. Nah, gap yang kedua itu adalah methodological gap. Ya, methodological gap. Kenapa gap ini ada? Karena saat metode yang digunakan belum cukup beragam atau mutakhir. Jadi kurangnya pendekatan atau teknik baru yang diterapkan pada satu kasus tertentu. Kemudian ada contextual gap. Ada contextual gap. Nah, contextual gap ini karena apa? Terjadi karena belum ada studi di wilayah atau sektor atau tipe sistem tertentu. Jadi contextual gap ini misalnya studi hanya fokus di Eropa misalnya. Ada fokus di Eropa atau fokus di Amerika saja. Tapi belum ada di kawasan Asia, belum ada di kawasan Indonesia misalnya. Nah, itu sebetulnya sudah ada tapi di daerah kita misalnya di daerah tertentu itu belum banyak dieksplor. Nah, itu kita bisa masukkan sebagai contextual gap. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah contradictory. Contradictory. Nah, ini gap ini bersifat kontradiktif ya. Gap ini bersifat kontradiktif, bersifat temporal, datanya masih data lama atau teknologi yang lama. Jadi masih ini studi yang saling bertentangan dan perlu klarifikasi. Nah, ini di sini saudara berpotensi untuk menemukan research gap dan bisa menjadi salah satu topik atau bahan penulisan tesis atau disertasi saudara-saudara. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah temporal gap. Temporal gap ya, temporal gap. Kenapa ada temporal gap? Karena studi lama belum diperbarui, jadi belum ada update dengan data atau teknologi yang terbaru. Jadi belum ada update mengenai teknologi ini dengan adanya perkembangan teknologi yang baru, teknologi yang lama belum diupdate. Nah, itu di sana saudara bisa membuat gap. Nah, bisa menemukan gap di sana. Nah, yang berikutnya adalah teknologi gap atau gap teknologi ya, gap teknologi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena teknologi baru belum diterapkan atau dievaluasi dalam konteks tertentu. Jadi ada teknologi baru yang belum diterapkan di area tertentu. Itu bisa jadi menjadi teknologi gap. Nah, yang berikutnya adalah langkah sistematisnya bagaimana pada saat kita akan melakukan atau menemukan gap. Karena research gap ini merupakan nyawa atau roh dari tulisan saudara. Jika tulisan saudara tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan gapnya, artinya ya permasalahan itu sudah selesai, sudah ada jawabannya sebetulnya. Nah, bagaimana cara menentukan atau menemukan research gap? Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah saudara melakukan studi literatur yang luas dan terstruktur. Nah, jadi studi literatur yang terstruktur. Kemudian saudara melakukan klarifikasi informasi. Kemudian saudara membandingkan, menganalisa metode, data, dan berbagai studi sebelumnya. Jadi sekali lagi saya reminder bahwa
menulis review paper atau paper review itu bukan hanya sekedar merangkum tulisan dari penulis-penulis yang lain, tapi saudara juga harus melakukan perbandingan, analisis, atau kita sebut saja dengan sintesa. Jadi saudara bisa melakukan sintesa. Nah, agar gap yang saudara temukan itu bisa secara eksplisit dipahami atau diidentifikasi oleh pembaca, maka biasanya kita menggunakan bahasa yang kita sebut dengan gap signaling, ya. Gap signaling. Jadi artinya ini adalah semacam frase atau kalimat penghubung yang menunjukkan bahwa ada gap di sini. Nah, kita lihat di sini. Kita bahas satu-satu. Nah, studi literatur, jadi untuk menemukan gap, ini gunakan studi literatur yang luas dan terstruktur. Misalnya pada saat saudara memakai mesin pencari, kita bisa menggunakan kombinasi keyword, keyword dan snowballing. Snowballing. Maksudnya gimana, Pak? Nah, mungkin saudara sudah memiliki, kalau saudara mulai dari nol, mungkin saudara bisa mulai dari satu keyword. Dari satu keyword ini akan mendapatkan sebuah paper, misalnya 1, 2, 3, atau 4, 5 paper. Begitu saudara baca, saudara menemukan kata kunci lain, keyword lain yang masih berhubungan dengan interest saudara, topik yang menjadi interest saudara. Nah, ini akan menjadi snowballing, ya, akan menjadi bola salju berikutnya, sehingga keywordnya itu tidak monoton, akan berkembang sesuai dengan database atau bacaan yang saudara sudah kumpulkan dan saudara sudah evaluasi. Jadi gunakan pencari kata kunci misalnya di Scopus, di Google Scholar, di ResearchGate, dan seterusnya. Nah, kemudian klarifikasi informasi. Klarifikasi informasi ini saudara bisa mengkategorikan informasi yang saudara sudah kumpulkan, paper misalnya, itu berdasarkan tema, berdasarkan metodenya, konteks, waktu, hasil teknologinya. Nah, ini biasanya pada saat saudara melakukan pengumpulan informasi, mengumpulkan paper, itu saudara akan menemukan atau akan mengumpulkan banyak paper sehingga perlu manajemen yang teratur. Nah, biasanya untuk merangkum itu saya biasanya pakai mind map atau mindjet manager. Saudara bisa cari di informasinya di internet. Nah, kenapa? Karena dengan mind map itu seperti yang saudara kalau masih ingat di video yang kedua, kalau tidak salah pernah saya sampaikan mengenai mind map ini, kita bisa dengan mudah mengumpulkan tema-tema dari paper tertentu, metodenya bagaimana, konteksnya apa, waktunya kapan, urutan waktunya bagaimana, hasilnya bagaimana, teknologi yang digunakan apa, itu dengan mudah sekali. Sehingga informasi yang saudara kumpulkan itu menjadi informasi yang terstruktur, ya, yang terstruktur, kemudian mudah dikumpulkan sesuai dengan tema, metode, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah sistematis yang lain itu adalah, yang berikutnya adalah saudara coba bandingkan atau saudara bandingkan dan analisa apakah semua pendekatan yang ada itu atau yang mungkin itu sudah dicoba atau belum. Apakah semua pendekatan sudah dicoba. Jadi mungkin sebuah masalah itu mungkin bisa didekati dengan 3 atau 4 metode hasil kajian saudara. Apakah keempat metode itu misalnya sudah dicoba semua, ya. Kemudian pada saat saudara menganalisa paper ini, kumpulan paper yang saudara sudah kumpulkan ini, coba saudara cek juga apakah ada data yang tidak konsisten.
ada data yang tidak konsisten. Ini kan menimbulkan kontradiksi, nanti akan menimbulkan apa? Research gap, contradictory gap. Nah, kemudian apakah studi terbaru sudah menyentuh isu terkini? Nah, ini juga perlu dicek, perlu kita bandingkan dan perlu kita analisa. Nah, kemudian setelah saudara melakukan pencarian awal dengan keyword tertentu, kemudian saudara melakukan snowballing, membuat sebuah bola salju dari kata kunci dari paper yang saudara baca. Kemudian saudara melakukan pengelompokan dan klarifikasi informasi berdasarkan tema dan seterusnya, saudara sudah melakukan ini. Nah, pada akhirnya saudara akan menemukan sebuah gap. Nah, teknik yang dipakai dalam menulis nanti biasanya kita sebut dengan gap signaling. Gap signaling. Ya, gap signaling. Ini magic word-nya atau magic sentence-nya adalah, atau magic phrase-nya adalah, misalnya di bagian ini sudah saudara tulis dengan rapi, ini sudah. Nah, ini saatnya saudara menyampaikan magic word-nya, misalnya, however, few studies have explored apa. To date, misalnya, contoh yang kedua, little attention, nah, misalnya ini, has been given to, nah ini kan menunjukkan ada gap. Atau misalnya, although several studies have examined X, Y remains underexplored. Nah, ini juga sebuah kalimat atau frase pengantar yang menunjukkan bahwa ada gap di sana. Ya, ada gap di sana. Itu teknik ini yang biasanya kita pakai dalam menulis paper. Ya. Ini adalah sebuah contoh hypothetical, contoh fiktif ya. Contoh fiktif misalnya tulisannya begini. Although various studies, ya ini kalimat pengantar kan, although various studies. Jadi sebelumnya ini sudah ada frase atau paragraf-paragraf sebelumnya yang menunjukkan kajian saudara, sintesa saudara. Nah, ini di bagian akhir ini saudara bisa melakukan semacam bridging, semacam jembatan. Misalnya adalah, although various studies have proposed predictive maintenance frameworks for marine engines, most of them focus on vibration misalnya and thermal data. Nah, di sini mulai masuk however, magic word-nya masuk. Little attention has been paid. Nah, dari sini kan kata kuncinya cuma ada perhatian yang kecil. Little attention has been paid to data fusion approaches that combine multiple sensor types under real-time constraint. Nah, ini adalah gap yang saudara tampilkan dari saudara mengkaji, mengevaluasi, dan mensintesa misalnya paper-paper yang berhubungan dengan predictive maintenance yang diaplikasikan di kapal, misalnya seperti itu. Nah, analisis gap-nya adalah gini. Sudah banyak studi, ya, framework-nya ada, tapi hanya pakai data yang terbatas. Ini studinya sudah banyak, tapi datanya misalnya hanya vibration dan thermal. Nah, masalah vibration dan thermal. Nah, data fusion belum banyak dikaji. Ini campuran ya. Jadi multi sensor di sini. Nah, ini berarti ada gap teknologi dan metode. Nah, ini saudara bisa menemukan gap di situ. Nah, ini bisa menjadi titik awal masuknya gap yang saudara tunjukkan. Ini bisa menjadi titik awal dari topik yang ingin saudara tulis. Ya. Nah, kalimat ringkasnya misalnya, kalimat ringkasan gap itu misalnya
menulis kalimat gap seperti ini menunjukkan bahwa Anda paham. Jadi kalau saudara misalnya sudah membaca, sudah melakukan analisa, sudah melakukan sintesa, ini menunjukkan bahwa memang saudara betul-betul paham mengenai masalah ini. Seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, problem utama dalam menulis proposal, tesis, proposal disertasi, jika tidak diawali dengan melakukan review paper, nah syukur-syukur bisa ditulis menjadi review paper yang bisa diterbitkan, itu nanti juga akan menjadi atau membantu saudara untuk memenuhi syarat administratif kelulusan saudara. Nah itu biasanya mereka tidak tahu. Jadi para pendahulu saudara biasanya kesalahan yang paling banyak dijumpai adalah mereka tidak tahu problemnya itu apa. Problemnya itu apa? Gap-nya itu apa? Tidak terstate dengan jelas. Nah, seperti ini misalnya kalau ditulis misalnya ini setelah saudara melakukan kajian, setelah melakukan sintesa, nah ini misalnya saudara menulis seperti ini, despite the extensive literature on marine engine diagnostic, the integration of multi-sensor data fusion under real-time on-board constraint remain an open and underexplored area. Nah, dari sini saudara sudah melakukan di sini saudara sudah melakukan kajian, saudara sudah melakukan klasifikasi, saudara sudah melakukan analisa, sintesa, saudara bisa menemukan gap-nya. Nah, ini adalah tulisannya. Tulisan. Jadi kayak semacam kalau main bola itu ya tinggal sentuhan akhirnya ke gawang lawan ya, seperti itu. Nah, ini banyak yang gagal atau banyak yang jarang secara eksplisit menulis seperti ini ya. Sehingga problem besar dari penulisan proposal, tesis atau disertasi itu adalah gap-nya ini belum terlihat. Kalaupun mereka menulis metodologi dan sebagainya itu, mereka langsung menulis atau menyadur dari berbagai teks, berbagai literatur tanpa mengetahui gap-nya. Jadi hanya menyadur saja, menyalin saja. Baik. Kita akan pindah ke section 6. Ya. Section 6 itu adalah metode menemukan research gap. Metode menemukan research gap. Nah, langkah ini penting agar gap yang Anda tulis bukan sekedar asumsi pribadi. Ya. Bukan sekedar asumsi pribadi. Tapi betul-betul berbasis data dan buktinya. Berbasis data dan bukti. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah dengan melakukan studi literatur yang sistematis. Studi literatur yang sistematis, kemudian menganalisa pendekatan serta hasil antar studi, lalu menemukan kekosongan yang ada atau gap yang ada. Ya, Anda juga akan belajar menulis narasi saudara belajar menulis narasi yang gap yang kuat yang menjadi jantung dari bagian diskusi atau kesimpulan review paper Anda. Itu sebabnya di section ini kita akan bahas di subsection yang pertama itu mengapa harus sistematis. Mengapa harus sistematis, ya. Kemudian ada langkahnya, misalnya langkah pertama adalah saudara melakukan studi literatur secara sistematis agar bisa menemukan research gap ini. Langkah kedua adalah analisis dan klarifikasi literatur. Ini saudara bisa pakai mind map atau apa untuk mengelompokkan dan menganalisa. Langkah ketiga adalah menemukan dan merumuskan gap. Jadi untuk bisa menemukan research gap ini ada 3 langkah penting. Yang pertama saudara harus melakukan studi literatur secara sistematis. Langkah kedua adalah saudara harus melakukan analisa dan klarifikasi literatur.
lebih tepatnya saudara harus melakukan sintesa. Sedangkan langkah ketiga, kalau saudara lakukan langkah pertama dan kedua dengan baik, maka insya Allah saudara akan masuk langkah ketiga, bisa menemukan dan merumuskan gap. Nah, nanti di bagian akhir ini akan ada contoh seperti biasanya. Nah, kita masuk subsection 6.1. Mengapa gap harus dicari secara sistematis? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya mencari gap penelitian secara sistematis. Gap penelitian adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah ruang kosong atau kekosongan dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya yang membuka peluang untuk kontribusi baru. Ya, untuk membuka kontribusi baru. Nah, di pointer pertama ini kita lihat secara umum tujuan dari pencarian gap ini adalah satu, untuk menunjukkan orisinalitas dalam tulisan, ya, menunjukkan orisinalitas dan urgensi riset yang sedang saudara lakukan, ya. Jadi harus orisinil. Nah, kemudian yang kedua itu menghindari duplikasi riset. Nah, ini banyak terjadi di level S1. Pak, kok dibiarkan? Ya, sebetulnya S1 itu kan hanya untuk entry point sebelum masuk S2 dan S3 ya, sebagai titik awal untuk belajar. Nah, kalau di level yang saudara sekarang S2 dan S3, maka sebaiknya menghindari duplikasi riset. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Nah, ini biasanya yang agak susah ini. Jadi kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Nah, ini betul-betul problem lapangan ini, ya. Kemudian menunjukkan novelty dan urgensi research. Nah, ini kalau gapnya saudara bisa tulis dengan bagus, saudara bisa menunjukkan novelty-nya di mana, urgensinya di mana. Nah, seperti itu. Oke, tantangannya adalah, jadi dalam proses nanti saudara mencari gap itu, saudara harus selektif karena jumlah publikasi yang banyak. Jadi publikasi sekarang ini jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. Ada banyak jurnal yang membahas atau yang mempublish ya paper, baik yang berbayar maupun yang free, itu sangat banyak sekali informasi. Ya, sehingga saudara harus pandai-pandai memilih dan memilah sumber jurnal yang kredibel menurut saya, ya, yang cukup kredibel. Nah, dalam prosesnya kita harus selektif, ya, karena jumlah publikasi yang sangat banyak sehingga analisis sistematis menjadi kunci. Jadi analisis sistematis itu akan menjadi kunci. Gap tidak selalu terlihat jelas sehingga kita perlu melakukan perbandingan. Ya. Jadi ini banyak informasinya, banyak sekali informasinya. Kalau saudara pakai satu atau dua kata kunci itu pasti akan banyak paper yang akan muncul. Nah, gap itu tidak terlalu atau tidak selalu eksplisit terlihat. Jadi saudara harus sangat teliti dan sangat jeli untuk bisa menemukan gapnya itu ada di mana. Sehingga saudara perlu melakukan analisis komparatif. Saudara melakukan analisis komparatif. Nah, di subsection 6.2 ini kita mulai dari langkah pertama dari pencarian gap.
Yang pertama adalah kita harus melakukan studi literatur yang sistematis. Ya, studi literatur yang sistematis. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ini mungkin eh, saudara sudah sering lakukan. Yang pertama adalah saudara bisa merujuk atau menggunakan database terakreditasi. Ya. Database terakreditasi misalnya adalah di Scopus yang paling populer, Science Direct, bisa IEEE Explore, bisa Springerlink, bisa World of Science, bisa ke ResearchGate, bisa ke Google Scholar. Nah, itu saudara harus lakukan itu di semua apa sumber database, ya. Nah, kemudian yang kedua, susun kata kunci utama dan kombinasi boolean. Misalnya ini teknisnya ya. Pada saat saudara sudah masuk ke web ini, salah satu web atau mesin pencari ini, saudara bisa menggunakan kata kunci ini, yaitu tidak tunggal, tapi mungkin bisa kombinasi dan bisa saudara gunakan kombinasi boolean. Ada kata and, ada or misalnya. Contohnya. Misalnya adalah marine propulsion and condition monitoring. Atau digital twin and ship maintenance. Nah, seperti itu misalnya. Nah, pada saat saudara memasukkan kata kunci ini ke mesin pencari ini, akan ada banyak, mungkin ratusan, sampai kalau tidak ribuan. Jadi akan ada banyak ratusan atau mungkin sampai ribuan paper yang muncul. Nah, terus bagaimana Pak? Apakah kita harus adopsi semua? Ya mau tidak mau, saudara harus cek satu persatu itu, misalnya dengan menggunakan filter. Ya, filter, saudara buat kriteria gitu. Tahun publikasinya misalnya 2015 sampai 2024 atau 2015 sampai 2025. Jadi rentang waktunya apa? Misalnya 10 sampai 15 tahun ke belakang misalnya, karena saudara ingin melakukan apa? Review secara mendalam evolusi metodologinya mulai dari apa? Dari yang pertama sampai yang terakhir, seperti yang pernah saya lakukan, saya itu bisa sampai melakukan apa? Mengumpulkan informasi sampai 25 tahun ke depan, tapi saya tulis secara terstruktur dalam bentuk timeline, ya, sehingga evolusi perubahan metodologi, perubahan cara teknologinya itu akan terlihat. Nah, kemudian jenis artikel. Nah, jenis artikel. Ini saudara, apakah nanti jurnal ataukah review? Ya, jurnal di sini yang saya maksud itu adalah hasil dari riset. Hasil dari riset. Ya, hasil dari riset. Nah, langkah yang kedua itu adalah saudara nanti diminta untuk menganalisa dan mengklasifikasi literatur. Literaturnya itu kita analisa dan kita klasifikasikan, ya, kita klasifikasikan. Nah, saya buatkan tabel di sini untuk apa? Agar lebih jelas. Jadi dalam memetakan atau menganalisa atau mengklasifikasi literatur ini, kita seperti atau bertujuan untuk memetakan lanskap risetnya. Seperti yang saya sampaikan sebelum ini, saya bisa mengumpulkan materi dari sebuah metode itu mulai dari awalnya itu dari mana. Awalnya dari mana, seperti VMEA misalnya, itu awalnya tahun berapa itu, 1940 berapa itu. Sampai sekarang metodologinya itu, sampai evolusinya itu sampai di mana, itu pernah saya kaji. Nah, jadi tujuannya adalah saudara nanti di langkah kedua ini, setelah saudara kumpulkan informasinya itu, saudara klasifikasi dan saudara analisa, ya. Jadi menjadi
lanskap riset saudara, misalnya mengenali pola. Ini biasanya perlu waktu yang cukup lama. Saudara harus istiqomah di sini. Biasanya banyak yang gagal itu melampaui tahap ini. Karena begitu banyaknya paper yang harus dibaca, yang harus di sini, sehingga tidak istiqomah. Atau hanya mengandalkan, nah ini yang banyak terjadi di S1 sebagai bahan kajian kita, itu hanya mengandalkan satu atau dua paper saja itu sudah menjadi ketemu research gap-nya. Padahal di literatur lain itu sudah dibahas. Jadi saya minta nanti saudara di level S2 atau S3 ini, saudara melakukan kajian yang cukup mendalam. Jangan hanya mengkaji 1, 2, 3, 4, 5 paper. Seperti saran saya di slide sebelumnya, minimal ya 30 sampai, ya minimal 30 itu sudah paling jelek lah. Sudah minimum requirement ya. Bisa kalau sampai 50 bisa, bagus. Nah, jadi ini adalah kenapa Pak kok harus banyak paper? Ya agar saudara paham dengan adanya banyak data, ya, banyak populasi kalau secara statistik itu. Kalau cuma satu atau dua data saja mungkin ya tidak valid. Tapi kalau ada banyak paper yang saudara kaji, mungkin saudara akan bisa mengetahui eh, kecenderungannya akan kemana. Seperti menggambar garis, menggambar sebuah kurva. Kalau data titiknya sedikit itu kan bentuknya bisa macam-macam. Misalnya kalau saya punya hanya 2 titik gitu, kan ini bisa garis lurus, bisa kurvanya seperti ini atau seperti itu. Mungkin yang agak unik ya, mungkin bisa seperti ini. Kan bisa jadi. Nah, itu sebabnya saudara harus mengumpulkan banyak paper, banyak makalah ya, banyak jurnal untuk dianalisa. Nah, di langkah kedua ini itu adalah saudara harus menganalisa dan mengklasifikasikan. Menganalisa dan mengklasifikasikan literatur. Nah, misalnya gini. Misalnya adalah kita kelompokkan berdasarkan tujuan studi misalnya. Misalnya ini salah satu parameternya saudara mengelompokkan paper itu berdasarkan apa? Tujuan studinya. Misalnya monitoring atau diagnostik atau prognosis. Nah, seperti ini. Kemudian saudara bisa juga mengumpulkan berdasarkan metode. Metodenya. Apakah machine learning, physics based, hybrid. Nah, atau saudara bisa mengumpulkan ini data, jenis data, data vibration, temperatur, multisensor dan seterusnya. Atau saudara juga bisa mengumpulkan berdasarkan objek atau konteksnya, ya. Apakah diesel engine, apakah hull fouling, ballast water system dan seterusnya. Dan apakah saudara bisa mengklasifikasi berdasarkan hasil? Jadi ada banyak parameter, ini hanya beberapa contoh saja. Akumulasi model, validasi eksperimen, hasil simulasi. Nah, ini kan bisa kita lihat apakah yang ditulis oleh rekan-rekan pendahulu kita itu hasilnya itu berupa validasi eksperimen ataukah simulasi ataukah membuat model kita bisa mengukur akurasinya. Kemudian wilayah misalnya parameter atau skupnya bisa kapal tanker atau offshore rig, pelabuhan di Asia, pelabuhan di Eropa dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita mengklasifikasi banyak parameter ini dari banyak paper itu akan kesulitan kalau kita tidak memiliki alat. Nah, biasanya saya memakai mind map ya. Saya biasanya pakai mind map. Ada banyak aplikasi atau software yang saudara bisa pakai untuk memetakan pikiran saudara, memetakan informasi ini agar klasifikasinya itu bisa komprehensif sehingga saudara bisa menemukan celah
bisa menemukan celahnya. Nah, langkah ketiga ini setelah saudara melakukan langkah pertama dan kedua, mengumpulkan informasi, mengolah dan mensintesa informasi misalnya, maka saudara bisa menemukan dan merumuskan gap. Ini seperti yang saya sampaikan, literatur review itu atau review literatur itu perlu investasi waktu yang luar biasa. Luar biasa. Jadi pertama nanti saudara harus mencari, setelah mencari di database atau di mesin pencari, saudara harus memfilter satu-satu. Oh ini cocok. Minimal pada saat saudara mengambil apakah ini paper ini layak saya baca atau tidak, itu minimal kan saudara harus membaca apa? Summary-nya, membaca summary-nya. Nah, seperti itu. Atau membaca ya summary-nya di bagian awal dari paper itu. Nah, kemudian di langkah pertama dari langkah ketiga ini adalah saudara setelah melihat pemetaan, setelah melakukan pemetaan di langkah sebelumnya, Anda akan mulai melihat sebuah pola. Ya. Makanya saya sarankan pakai metode, salah satunya adalah pakai mind map. Dengan demikian saudara akan bisa melihat ada ruang kosong enggak di sana. Kalau belum ada berarti di sana sudah selesai, hampir selesai. Atau saudara bisa menemukan celah yang sangat kecil tapi itu belum banyak dikerjakan orang. Nah, itu gunanya literatur review. Jadi saudara mengumpulkan, saudara menganalisa dan mensintesa. Nah, di langkah pertama ini saudara harus melakukan analisa. Saudara harus bisa mengidentifikasi area yang belum banyak diteliti, atau belum menggunakan metode yang mutakhir, belum menggunakan metode yang advance misalnya. Kemudian ada hasil yang belum konsisten. Jadi saudara membaca di paper A, hasilnya A, di paper B hasilnya B yang mungkin ya tidak terlalu konsisten, sehingga di situ saudara bisa menemukan gap. Dan belum menyentuh konteks tertentu misalnya. Misalnya apakah kapal kecil, apakah pelayaran, daerah tropis, dan terus. Nah, ini terus terang saudara harus investasi waktu yang sangat luar biasa banyaknya untuk mengkaji banyak paper ya. Itu sebabnya saudara harus menginvestasikan waktu. Nah, ini untuk teman-teman yang PJJ, untuk yang teman-teman yang masih aktif bekerja, ini merupakan sebuah tantangan yang sangat berat. Karena saudara diminta secara istiqomah untuk menyisihkan waktu, ya, menyisihkan waktu, entah itu 1 jam, setengah jam, 1,5 jam dari waktu harian saudara untuk mulai mengumpulkan paper, mereview dan seterusnya, menganalisa. Ini perlu waktu. Saudara tidak bisa melakukan advance, misalnya 1 minggu selesai, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ini perlu sesuatu yang rutin, sifatnya istiqomah. Nah, yang kedua itu adalah coba gunakan kata kunci, kalimat kunci saat menulis. Jadi setelah saudara menemukan, saudara rumuskan. Jadi pada saat merumuskan ini ada beberapa kata kunci atau frase kunci yang bisa menjadi jembatan dari gap yang akan kita sampaikan ke pemirsa atau ke pembaca. Kalau itu di jurnal atau ke penguji proposal saudara. Nah, misalnya seperti ini. Few studies have examined apa. Jadi kan di sini kan cuma view. Kata kuncinya adalah view. Jadi baru sedikit. Atau misalnya no previous work. Nah, ini juga kata kunci untuk mengantarkan ini loh gap-nya.
Nah, seperti itu. Atau saudara bisa juga memakai ini. Although many studies have focused on A, B remain underexplored. Nah, ini berarti kan ada gap di sini. Di B ini ada gapnya. Nah, jadi gunakan kalimat kunci saat menulis paper itu atau saat menulis proposal secara eksplisit bahwa ini gapnya. Kenapa? Karena selama saudara tidak bisa menunjukkan ini, maka gapnya itu belum ditemukan. Ya, gapnya belum ditemukan. Oke. Nah, ini adalah sebuah contoh hipotetik seperti yang biasa saya sampaikan. Nanti saudara bisa mencari di paper-paper yang saya upload ya, atau saudara cari sendiri. Ini contoh hipotetikalnya adalah digital twin for predictive maintenance of ship engines. Ya. Jadi literatur yang ditemukan misalnya ada 25 artikel. 25 artikel mulai tahun 2018 sampai 2024. Terserah rentang waktunya. Ya. Yang penting adalah batas akhirnya itu tahun sekarang misalnya pada saat video ini dirilis adalah bulan Juni tahun 2025 misalnya. Nah, itu ya kalau bisa ya yang batas akhirnya ya tahun di mana kita akan menulis. Nah, ke belakangnya ini nanti tergantung eh, tergantung kedalaman analisa saudara. Tergantung kedalaman analisa saudara. Karena kadang-kadang kalau kita hanya membaca versi terbarunya, kita kehilangan roh atau kita kehilangan apa? Istilahnya kehilangan nyawa dari sebuah metode tertentu karena biasanya di bagian akhir itu hanya mengkut ujung-ujungnya saja, tidak apa mendiskusikan historinya secara atau histori maupun filosofinya secara rinci dan jelas. Nah, jadi dari contohnya ini dari 25 artikel ini misalnya mayoritas membahas digital twin misalnya untuk sistem propulsi tanpa integrasi kondisi pelayanan atau pelayaran dinamis. Sehingga pada saat saudara menemukan gapnya, saudara bisa menulis seperti ini. While digital twin application for marine engines have been widely discussed. Nah, ini kan sebetulnya ini sudah banyak loh yang menulis apa digital twin itu. There is a lack of model. Nah, di sini saudara menemukan gapnya apa? Lack of model that dynamically integrate varying load profiles and weather-induced variation into predictive maintenance scenario. Nah, ini adalah sebuah contoh menulis temuan. Temuannya dari mana, Pak? Ya dari ini, paper yang saudara baca, saudara analisa, saudara sintesa, saudara klasifikasi. Nah, ini perlu investasi. Saya ingatkan berkali-kali. Menulis proposal disertasi itu tidak cukup 1 minggu, 2 minggu, sebulan, tapi mulai sekarang saya sarankan saudara mulai menulis mengumpulkan informasi dan mengklasifikasikan ya. Oke, ini adalah akhir dari video ketiga. Seperti biasa, jika saudara memiliki pertanyaan, insya Allah kita akan lanjutkan ke video yang keempat. Seperti biasa, nanti jika saudara ada pertanyaan, saudara bisa menghubungi saya langsung di kampus atau kontak saya lewat WA. Sebisa mungkin saya lebih prefer face to face karena ada banyak yang bisa kita diskusikan karena kalau WA itu bahasa tertulis sangat terbatas komunikasinya ya. Oke, kita akan akhiri sesi kuliah atau tutorial yang ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat bagi
penulisan proposal tesis maupun disertasi saudara maupun untuk penulisan paper review saudara. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.